pagi anak-anak. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Mas Dimas, silakan dipimpin berdoanya pada pagi hari ini sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Siapa saja yang masuk pada pembelajaran kali ini dan siapa saja yang tidak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, pertama Nurul Hidayati. Oh ya, masuk ya. Anggar Diansa. Masuk. Nur Faiza Siregar. Nur Faiza Siregar. Kemana Nur Faiza Siregar? Oh, sakit. Ada suratnya. Suratnya dititipin ke siapa? Oh ya, ya. Mana? Ibu lihat. Makasih ya. Baik. Jadi yang tidak masuk Nur Faiza Siregar sama Siti Noroke ya. Semoga mereka diberi kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran lagi ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa pada pertemuan kali ini? Ya, silakan. Ya, betul sekali, kita akan membahas tentang puisi rakyat ya. Ada yang tahu apa aja jenis, pengertian, dan ciri-ciri puisi rakyat? Kalau mau menjawab angkat tangan ya. Silakan. Silakan Rahman. Apa pengertian dari puisi rakyat itu? Boleh, bisa, itu bisa. Tapi lebih tepatnya apa lagi? Ada yang bisa menjawab angkat tangan? Gini ya, pengertian puisi rakyat itu sendiri merupakan warisan bangsa yang berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Jadi udah pada tahu apa pengertian puisi rakyat itu sendiri? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham dengan pengertian puisi rakyat, Ibu akan melanjutkan penjelasan. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi rakyat. Ada yang tahu ciri-ciri puisi rakyat itu apa aja? Coba sebutkan. Kalau kalian tadi malam belajar dan memahami tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, pasti kalian mengetahui apa itu ciri-ciri, apa itu pengertian, apa itu jenis-jenis dari puisi rakyat itu sendiri. Nah, coba sebutkan ciri-ciri puisi rakyat itu ada berapa? Salah satu aja coba sebutkan. Masa tadi malam ada yang tidak belajar sih, jadi pada nggak bisa menjawab ini ya pertanyaan dari Ibu ini. Ya udah, Ibu akan jelaskan ciri-ciri puisi rakyat itu ada berapa dan apa saja, oke? Coba dengarkan ya. Ciri-ciri puisi rakyat itu disebut sebagai sastra lisan karena penyampaiannya dari mulut ke mulut. Karena puisi rakyat itu merupakan karya sastra tulis juga dan bisa kita utarakan lewat ucapan, lewat mulut. Jadi puisi rakyat ini merupakan sastra lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Pantun bisa diutarakan dari mulut ke mulut. Kayak kalau kalian melihat Upin Ipin, pasti kalian mengetahui tokoh yang bernama Jarjit. Benar, Jarjit itu kan suka pantun. Nah,
Jarjit itu mencontohkan kalau sastra lisan itu disampaikan dari mulut ke mulut. Dia kan berpantun di hadapannya teman-temannya ya, di depan teman-temannya. Jadi dia itu menunjukkan sastra lisan disampaikan dari mulut ke mulut. Paham? Nah, ya. Selanjutnya ciri-ciri kedua apa? Ada yang tahu? Ya. Ciri-ciri puisi rakyat itu memiliki aturan jumlah baris per bait dan jumlah kata per kata. Seperti halnya puisi ya. Puisi memiliki bait per bait. Jadi satu bait memiliki berapa baris, berapa kata, berapa kalimat gitu ya. Dan bait kedua, bait selanjutnya mengikuti dari seperti bait yang pertama. Ciri-ciri selanjutnya apa? Coba sebutkan. Ayo, masa nggak ada yang tahu? Ayo, coba. Ya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu terdapat rima atau pengulangan bunyi di awal maupun di akhir. Seperti kayak rima a atau rima ab atau rima bbb gitu ya. Jadi rima itu bisa di awal dan juga bisa di akhir. Puisi juga memiliki rima ya. Biasanya kan puisi di akhir kalimat atau ya akhir kalimat pasti ada huruf vokalnya a. Berarti ke bawahnya juga a, itu menunjukkan rimanya a. Paham dari ciri-ciri puisi rakyat itu sendiri? Ada ditanyakan? Kalau penjelasan dari Ibu dari sampai sini ada yang ditanyakan tentang pengertian atau ciri-ciri? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang jenis-jenis puisi rakyat. Ada yang tahu jenis-jenis puisi rakyat itu apa saja? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Jangan bicara sama temennya, ibu nggak akan dengar ya. Coba angkat tangannya, utarakan pendapatnya. Ayo, siapa? Ya, jenis puisi rakyat yang pertama, pantun juga bisa, gurindam juga bisa, syair juga bisa, apa saja. Ya, ibu akan membahas pertama yaitu pantun. Ya, pantun itu sendiri apa artinya? Pengertian dari pantun itu apa? Ayo coba. Ya, pantun itu merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, oleh mantra, oleh rima, serta penyusunan lirik dan bait. Pantun kan juga memiliki lirik sama bait ya. Kan pantun biasanya di ungkapan sama balasan. Pantun kan gitu ya. Terus yang kedua, gurindam. Betul. Gurindam itu sendiri apa pengertiannya? Ayo coba angkat tangan, jangan malu-malu. Ayo. Ya, gurindam itu merupakan salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan barirama AA. Ya, betul sekali. Jenis puisi rakyat selanjutnya yang ketiga apa? Ya, yang ketiga, syair. Betul sekali. Syair itu apa pengertiannya? Ada yang tahu? Ayo coba jelaskan. Apa beritahu ibu, ucapkan yang kalian ketahui. Nah, apa pengertian dari syair? Jenis puisi rakyat yang ketiga. Ya,
Syair itu merupakan karya sastra Indonesia lama yang tiap bait terdiri atas empat baris dan mempunyai akhir bunyi yang sama. Jadi akhir kalimatnya itu bunyinya tuh bunyi vokalnya itu sama. Kalau bunyi vokalnya A, ya kalimat selanjutnya A gitu ya. Kalau bunyi vokalnya I, ya I gitu ya. Paham sampai sini? Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur puisi rakyat. Struktur puisi rakyat dari pantun apa saja? Ada yang tahu? Ya, struktur dari puisi itu yang pertama, struktur dari pantun ya, maksud ibu. Yang pertama yaitu terdiri dari 2 lari. 2 lari sampiran dan 2 lari isi. 2 lari pertama adalah pengantar, yang kedua ialah isinya. Pantun itu mempunyai 2 lari lampiran dan 2 lari isi. Lampirannya gini, nah nanti akan dibales di lari isi gitu ya. Jadi kalian paham? Struktur selanjutnya, ayo apa? Dan tahu? Makna 2 lari pertama dan 2 lari terakhir tidak berhubungan. Jadi maknanya tuh berbeda-beda dari lari pertama sama lari yang kedua ya. Nah, selanjutnya strukturnya berdasarkan jenis kalimatnya. 2 lari pertama dapat berdiri sendiri dan 2 lari yang kedua atau yang terakhir adalah merupakan bahasa saran. Jadi kayak lari yang pertama itu bisa berdiri sendiri tanpa ada kalimat selanjutnya, tapi kalau lari yang kedua berisi dengan saran, jadi saling berkaitan juga ya. Begitu. Ada yang belum paham? Maaf. Ya. Paham ya? Jadi ibu akan melanjutkan struktur dari puisi rakyat yang kedua, yaitu dari Gurindam. Ada yang tahu? Coba jelaskan apa saja, sebutkan apa saja strukturnya. Coba. Ibu pengen tahu kalian itu sudah belajar apa belum tadi malam. Yang pertama, coba. Memiliki 2 lari yang saling berhubungan. Betul sekali. Wah, jadi kalian fokus ya, yang jawab tadi fokus. Jadi ibu memancing dari sedikit kata, jadi kalian balas. Oke. Yang kedua apa? Menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Ya. Jadi kalimatnya itu harus berpola sesuai dengan syarat gitu. Syarat dari Gurindam itu sendiri. Terus selanjutnya, memiliki bunyi awal dan akhir yang sama, rimanya sama, bunyi vokal di akhir kalimatnya itu sama dengan pantun atau puisi. Betul. Terus struktur selanjutnya dari puisi rakyat apa? Syair, ya betul. Apa saja? Coba Dimas, saya coba. Angga, coba. Siapa? Nggak ada ya, jadi ibu jelaskan langsung saja. Struktur dari syair itu sendiri yaitu yang pertama, setiap bait terdapat 4 baris dengan rima
a a a a. Rimanya itu sama, bunyi vokal di akhir kalimatnya itu sama. Paham? Terus keempat lari merupakan bait-bait yang saling berkaitan, saling berhubungan, jadi tidak sendiri-sendiri. Kalimat pertama berdiri sendiri, kalimat kedua berdiri sendiri, tidak ya. Jadi saling berkaitan, saling berhubungan, dan tidak putus sendiri-sendiri ya. Terus yang ketiga, diksi yang digunakan bersifat simbolik. Syair itu diksinya bersifat simbolik ya. Paham? Nah, dari penjelasan tentang pengertian, tentang ciri-ciri, tentang jenis, tentang struktur dari puisi rakyat itu sendiri, adakah yang masih belum paham dari penjelasan ibu tadi? Sudah paham ya? Nah, kalau masih belum paham bisa kalian tanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan, nanti kalian malah nggak paham dengan materi bab ini. Nanti kalian ibu beri tugas malah gak bisa mengerjakan karena belum paham dengan penjelasan. Kalau masih belum paham ditanyakan. Selanjutnya ibu akan beri contoh dari puisi rakyat yang salah satunya yaitu pantun ya. Nanti kalau ada yang bisa bikin pantun atau gurindam atau syair, nah coba langsung maju ke depan dan coba ungkapkan, sampaikan kepada teman-teman karya kalian ya, kalau ada yang bisa. Tapi saat ini ibu akan memberikan contoh dari ibu sendiri ya, dari pantun. Apa ya? Air surut memungut bayam. Cakep, biasanya gitu ya. Sayur diisi ke dalam kantung. Cakep. Terus, jangan diikuti tabiat ayam, bertebar sebiji riuh terkampung. Cakep. Itu contoh dari pantun. Ada yang bisa membuat pantun? Kalau ada yang bisa, coba sampaikan kepada teman-teman di depan. Silakan, ayo. Jangan malu-malu. Ayo. Nah, kalau nggak ada, ibu lanjutkan contoh dari gurindam ya. Contoh dari gurindam itu, barang siapa yang bekerja keras, maka hasilnya akan selaras. Nah, dari akhir kalimat rimanya sama ya, as atau huruf vokalnya a gitu ya. Terus selanjutnya, contoh selanjutnya, tak ada waktu berputus asa, yakinlah hasilnya takkan sia-sia. Cakep, itu kan ya huruf vokalnya itu. Kalian lihat huruf vokalnya, huruf akhir kalimatnya, bunyi akhir kalimatnya itu vokalnya sama, rimanya sama a gitu ya. Paham? Ya. Kalau contoh dari syair, ada yang bisa menyampaikannya? Ya. Contoh dari syair itu tentang syair perahu ya. Kalau ibu mencontohkan dari syair perahu, yaitu, inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Terus, hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Berteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengaruh taruh di situ,
supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil karya dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Itu contoh dari syair perahu ya. Kalau kalian mempunyai syair lain lagi, bisa disampaikan di depan. Jangan malu-malu. Coba sampaikan kepada teman-teman kalian yang mempunyai syair, gurindam atau pantun. Baik, kalau sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya apa? Ya, tugasnya itu kalian membuat salah satu dari puisi rakyat itu, entah pantun, entah gurindam, entah syair, terserah kalian. Kalian pilih salah satu, kalian buat sendiri. Kalian tidak boleh menyontek satu sama lain, harus karyanya sendiri. Kalian boleh mencari referensi dari internet, dari buku, dari apa saja, tapi harus membuat sendiri, membuat karya sendiri. Ibu pengen lihat karya kalian. Pasti karya kalian juga bagus-bagus, apalagi kalau diungkapkan dengan bahasa sendiri, dengan ungkapan dari hati. Meskipun ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri, tapi bahasanya harus sesuai dengan struktur ciri puisi rakyat ya. Jadi kalian tidak boleh melenceng, tidak boleh membuat bahasa sendiri kayak seperti bahasanya kurang baku atau bahasanya tidak sopan. Itu tidak baik untuk disampaikan kepada teman-teman ya. Kalau sudah begitu, Ibu akan mengakhiri. Jangan lupa juga tugasnya ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa materi yang Ibu jelaskan tadi disimpulkan, ditulis dengan bahasa sendiri biar kalian itu paham apa pengertian dari puisi rakyat, ciri-ciri, jenis dan struktur dari puisi rakyat itu sendiri. Paham ya? Oke. Jadi Ibu akan mengakhiri pertemuan pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Dan jangan lupa tugasnya juga dibawa untuk dikumpulkan pada Ibu, oke? Nah, sebelum kita berganti pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua, dipimpin doanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semuanya bisa mengikuti pembelajaran Ibu. Ya udah, Ibu akhirul kata. Mohon maaf sebesar-besarnya jika penjelasan Ibu kurang dipahami oleh kalian, kurang bahasanya kurang baku atau gimana, ada salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat siang. Alhamdulillah, barusan sudah saya jelaskan tugas dari salah satu mata kuliah